wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Budaya Nusantara akan mempresentasikan budaya dari Banjar. Maka dari itu tetap terus tonton video kami. Asal-usul suku Banjar. Asal-usul suku Banjar. Suku Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Semenanjung Malaysia. Karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 ke Kepulauan Melayu. Berdasarkan sensus penduduk 2010, orang Banjar berjumlah 4,1 juta jiwa. Sekitar 2,7 juta orang Banjar tinggal di Kalimantan Selatan dan 1 juta orang Banjar tinggal di wilayah Kalimantan lainnya, serta 500.000 orang Banjar lainnya tinggal di luar Kalimantan. Suku bangsa Banjar berasal dari daerah Banjar yang merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai, yaitu DHS Bahan, DHS Barito, DHS Mertapura, dan DHS Tabanio. Dari daerah pusat budayanya ini, suku Banjar sejak berabad-abad yang lalu bergerak melakukan migrasi secara sentrifugal atau secara lompat kata. Secara genetika, suku Banjar kuno adalah terbentuk ribuan tahun yang lalu dan telah melakukan migrasi keluar Pulau Kalimantan sekitar 1.200 tahun yang lalu menuju Madagaskar alias Madagaskar dan ke wilayah lainnya. Sekitar tahun 1526 ketika Raja Banjar menerima dan memeluk Islam, maka diikuti seluruh kalangan suku Banjar untuk melakukan konversi massal ke agama Islam, sehingga kemunculan suku Banjar dengan ciri keislamannya ini bukan hanya sebagai konsep etnis, tetapi juga konsep politis, sosiologis, dan agamis. Kelompok masyarakat yang telah menganut Islam ini disebut Allah Masih dalam bahasa Dayuk Ngaju atau Ulun Hake dalam bahasa Dayak Maanyan. Pada zaman dahulu, suku Banjar termasuk masyarakat bahari atau berjiwa kemaritiman. Perjanjian tanggal 18 Mei 1747 antara Sultan Banjar Tamjidillah I dengan VOC Belanda tentang monopoli perdagangan oleh VOC Belanda di Kesultanan Banjar diantaranya mengatur bahwa orang Banjar tidak boleh berlayar ke sebelah timur sampai ke Bali, Sumbawa, Lombok. Batas ke sebelah barat tidak boleh melewati Palembang, Johor, Malaka, dan Belitung. Sejak itu wilayah pelayaran orang Banjar mulai menyempit, namun sisa-sisa jiwa kebaharian orang Banjar masih terlihat jejaknya pada kehidupan masyarakat Banjar di daerah perairan Kalimantan Selatan. Tradisi lisan oleh suku Banjar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan Cina. Tradisi lisan Banjar atau yang kemudian hari menjadi sebuah kesenian berkembang sekitar abad ke-18 yang diantaranya adalah Madihan dan Lamut. Madihin berasal dari bahasa Arab yaitu madah yang artinya pujian. Madihin merupakan puisi rakyat anonim bertipe hiburan yang dilisankan atau dituliskan dalam bahasa Banjar dengan bentuk fisik dan bentuk mental tertentu sesuai dengan konvensi yang berlaku secara khusus dalam khasanah folklor Banjar di Kalimantan Selatan. Sedangkan Lamut adalah sebuah tradisi berkisah yang berisi cerita tentang pesan dan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya Banjar. Lamut berasal dari negeri Cina dan mulanya menggunakan bahasa Tionghoa. Namun setelah dibawa ke tanah Banjar oleh pedagang-pedagang Cina, maka bahasanya disesuaikan menjadi bahasa Banjar. Letak geografis dan identifikasi etnis. Geografis dan identifikasi etnis. Suku Banjar menempati sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan, sebagian provinsi Kalimantan Timur, dan sebagian provinsi Kalimantan Tengah, terutama kawasan dataran dan bagian hilir dari daerah aliran sungai atau das di wilayah tersebut. Mereka yang merupakan penduduk sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan
berasal dari daerah Banjar, yaitu wilayah inti dari Kesultanan Banjar, meliputi Das Barito bagian hilir, Das Bahan atau negara, Das Martapura dan Das Tapanio. Kesultanan Banjar sebelumnya meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang kemudian terpecah menjadi Kerajaan Kota Waringin di sebelah barat dan Kerajaan Tanah Bumbu di sebelah timur. Daerah lembah sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Meratus ini nampaknya wilayah pemukiman pertama masyarakat Banjar yang memberhentikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya yang membangun tanah air baru di kawasan ini. Mereka kemudian bercampur dengan penduduk yang lebih asli, yaitu suku Dayak dan imigran dari Jawa, sehingga terbentuklah setidaknya 3 subsuku, yaitu Banjar atau Pauluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar atau Kuala. Sistem budaya. B. Sistem budaya. Kesadaran maritim. Suku Banjar ditandai dengan kebudayaan sungai yang hampir sama dengan kebudayaan air atau kebudayaan pantai, yang mempunyai kesadaran kuat atas kepemilikan maritim atau lautan dan agak mengabaikan kepemilikan tanah. Gotong royong. Terdapat ungkapan yang cukup terkenal, misalnya gawisa bumi sampai manuntung atau kerja bersama sampai tuntas, wajah sampai kaputing atau kerja bersama dari awal sampai akhir, kayu bayi-bayi atau dayung secara serempak. Maksudnya dalam melakukan pekerjaan sampai selesai dengan bergotong royong. Gotong royong banyak terjadi dalam upacara adat dan upacara keagamaan. Misalnya dalam upacara Mayanggar Banua, yakni upacara memberikan aneka ragam sesajen secara bersama-sama, mulai pemimpin sampai rakyat jelata, baik kaum miskin maupun kaum kaya, orang tua ataupun anak-anak, lelaki maupun perempuan ikut hadir dengan masing-masing. Persamaan gender. Orang Banjar dari dulu sampai sekarang tidak membedakan kedudukan laki-laki dengan perempuan. Disebutkan dalam legenda Lambung Mangkurat telah hidup seorang ratu bernama Junjung Bui yang memerintah kerajaan negara Dipa di daerah Amuntai atau hulu Sungai Utara. Sejajar kedudukan dengan Pujatmika, Lambung Mangkurat, dan Pangeran Suryanata, yang menjadi ulama besar tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Misalnya Syarifah dan Fatimah dalam masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II. Dalam perang Banjar terdapat pahlawan wanita, yaitu Ratu Zaleha, yang gigih melawan penjajah Belanda atau melanjutkan perjuangan Pangeran Tasari dan Nyai Salamah ibundanya. Demokrasi. Musyawarah untuk mufakat dirumuskan dengan moto, lamun tanah banyuku ada dirincek orang, jangan bacakut papandaan, atau jika tanah air tidak ingin dijajah orang, jangan bertengkar di antara kita. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dikenal moto haram manjarah wajah sampai kaputing, atau perjuangan yang tidak mengenal menyerah dengan tekad baja hingga akhir. Nilai-nilai demokrasi terlihat ketika Sultan Suryansyah sebagai raja pertama kerajaan Banjar dalam mengatur pemerintahannya untuk jabatan patih dan mangku bumi. Sultan tidak memilih dari golongan bangsawan, melainkan diambil dari uang jabah atau rakyat biasa yang cakap, memiliki kemampuan dedikasi yang tinggi terhadap kerajaan. Orang pertama yang dipilih kerajaan atas kehendak rakyat umum adalah Patih Masih, seorang anak nelayan di tepian Sungai Martapura, tepatnya di daerah Buin. Kerajaan Banjar juga mempunyai lembaga perwakilan yang disebut Dewan Musyawarah. Dewan ini berfungsi untuk membicarakan masalah-masalah agama Islam. Dewan Musyawarah melakukan rapat untuk memutuskan hasil musyawarah secara demokratis. Di dalamnya yang berperan adalah mangku bumi, Dipati, Jaksa, Khalifah, dan penghulu. Yang disebut terakhir inilah yang bertugas memimpin pembicaraan dalam rapat. Sistem sosial. Nama Banjar diperoleh karena mereka dahulu, sebelum dihapus pada tahun 1860, adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau disikat Banjar. Sesuai dengan nama ibu kotanya pada mulanya berdiri. Ketika ibu kota dipindahkan ke arah pedalaman, terakhir di Martapura, nama tersebut nampaknya sudah baku atau tidak berubah lagi. Hubungan dengan orang Dayak dilestarikan dengan banyaknya wanita-wanita Dayak yang menjadi permaisuri raja-raja Banjar. Kebudayaan fisik. D. Kebudayaan fisik. 1. Bahasa. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Banjar adalah bahasa Banjar dengan elemen bahasa Melayu sangat dominan.
Kemudian ada unsur bahasa Jawa dan bahasa Ngaju atau Dayak. Kata Banjarmasih yang sekarang menjadi Banjarmasin berasal dari unsur bahasa Melayu yaitu Banjar yang berarti kampung, dan kata Masih adalah sebutan perkampungan orang Melayu dalam ucapan bahasa Ngaju. Kata Banjarmasih inilah yang kemudian menjadi Banjarmasin. 2. Sistem organisasi sosial. A. Kerajaan. Salah satu sistem organisasi sosial yang tertua di Banjar adalah berdirinya sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan tidak hanya berpengaruh secara politis, tetapi juga secara sosiologis, etnis, dan religi. Sebelum berdirinya Kesultanan Banjar, ada beberapa dinasti kerajaan yang semuanya beragama Hindu, yaitu 1. Keraton disebut Kerajaan Kuripan, Kerajaan Tanjung Puri. Yang kedua, Keraton 2 disebut Kerajaan Negara Dipa. Yang ketiga, Keraton 3 disebut Kerajaan Negara Daha. Yang keempat, Keraton 4 disebut Kesultanan Banjar. Keraton 4 inilah yang disebut Kesultanan Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra yaitu Sultan Suryansyah. Dalam suatu peperangan, Banjar mendapat bantuan dari Kerajaan Demak dengan syarat rajanya mau masuk Islam. Sejak saat itulah kerajaan di Banjar menjadi kerajaan Islam. B. Perkawinan. Proses menuju suatu perkawinan adalah sebagai berikut. 1. Basa Sulu, yaitu proses pencarian informasi mengenai seorang gadis yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak pria. Yang kedua, Badatang, yaitu acara meminang secara resmi. Yang ketiga, Ma'antar Jujuran atau Ma'antar Patalian, yaitu memberikan jujuran atau patalian sebagai tanda bertunangan. Yang keempat, Bapingit, yaitu calon mempelai wanita dikurung untuk beberapa hari. Batamat Quran, yaitu calon mempelai wanita diuji melalui prosesi menamatkan pembacaan Al-Quran. Bakasai dan Batimung, yaitu perawatan dan pemberian diri calon pengantin wanita Bakasai, yaitu perawatan khusus menggunakan ramuan khusus berupa kasai. Batimung, yaitu ritual mandi uap air wewangian. Bapacar atau Bainai, yaitu ritual menghias kuku dengan pacar atau inai. Badudus, yaitu prosesi mandi untuk menyucikan diri. Akad nikah dan kawin. Akad nikah dilakukan di depan penghulu. Kawin, yaitu mengantar pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Menurunkan pengantin, yaitu pengantin pria turun keluar rumah. Marak pengantin, yaitu pengantin pria dibawa ke rumah pengantin wanita. Betatai pengantin, yaitu kedua mempelai duduk bersanding. C. Kekerabatan. Masyarakat Banjar mengenal istilah tertentu sebagai panggilan dalam keluarga. Skema di bawah ini berpusat dari ego sebagai penyebutnya. Bagi ego juga terdapat panggilan untuk saudara dari ayah atau ibu. Saudara tertua disebut bula, saudara kedua disebut guru, saudara tengah disebut angah, saudara lainnya biasa disebut pak kacil atau paman, dan mak kacil atau bibi, dan semuanya saudara dari kain dan mini sama. Nah, sistem pengetahuan ini karena sistem budaya masyarakat Banjar adalah budaya pantai, budaya maritim, mereka tentu menguasai ilmu kelautan, ilmu pasang surut air laut, ilmu perbintangan, ilmu tentang perahu, dan juga ilmu pembuatan rumah yang harus terletak agak tinggi dari daratan. Di samping itu adanya barang tambang berupa intan, mereka mempunyai pengetahuan bagaimana cara-cara mendapat intan yang terkandung dalam buminya. Jenis rumah yang ditinggali seseorang menunjukkan statusnya dalam masyarakat. Nomor 4, sistem teknologi. Sistem teknologi ini ada banyak. Yang pertama, yang A adalah tempat tinggal. Nomor 1, rumah adat. Rumah adat Banjar adalah beberapa jenis, tetapi yang paling menonjol adalah rumah hubungan tinggi yang merupakan tempat kediaman raja atau bisa disebut juga dengan keraton. Kedudukannya dalam masyarakat itu lebih tinggi tentunya karena adalah seorang raja. Jenis-jenis rumah Banjar antara lain rumah hubungan tinggi, rumah gajah baliku, rumah gajah manyusu, rumah balai laki, rumah balai bini, rumah palimbangan, rumah palimasan, rumah cacah burung, rumah tanah alas, rumah kelanting, rumah di atas air, rumah joglo gudang, rumah bangun gudang, dan itu yang ciri arsitektur rumah adat. Yang pertama terbuat dari kayu. Yang kedua rumah panggung tentunya.
Yang ketiga, bersifat simetris. Yang keempat, sebagian memiliki anjung agak ke belakang. Yang kelima, atap rumah dari kayu ulin atau rumbia. Yang keenam, memiliki 2 tangga, anak tangganya berjumlah ganjil atau tidak genap. Yang ketujuh, lawang atau pintunya 2 buah, depan dan belakang, terletak di tengah. Yang terakhir ada tawin halat, namanya dinding pembatas antara penampak pasar dan palindangan. Yang kedua adalah rumah hubungan tinggi, terbuat dari kayu. Tata ruangnya terdapat 3 jenis, yaitu ruang terbuka, setengah terbuka, dan ruang dalam, yang masing-masing mempunyai fungsi. Dan yang B adalah sistem transportasi. Jukut Banjar merupakan alat transportasi khas Kalimantan. Ciri khasnya terletak pada teknik pembuatannya yang mempertahankan sistem pembakaran pada rongga batang kayu bulat yang akan dibuat menjadi jukut. Yang C, sistem pencarian intan. Cara-cara mencari intan di tempat penambangan intan yang umumnya ada di aliran sungai. Mereka mengambil dari dasar sungai apa saja yang ada, lalu mengayaknya dan mencari batuan yang mengandung intan. Yang kelima, sistem ekonomi. Sistem ini ada pasar terapung. Pasar pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat lebih dominan di sungai pada tahun 1526. Sultan Suryansah mendirikan kerajaan di tepi sungai Kuin dan Barito yang kemudian menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Di tepian sungai ini, pula pasar perdagangan tradisional mulai berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang sekarang lebih populer dengan istilah pasar terapung. Selain di Muara Kuin, Banjarmasin, pasar terapung lainnya dapat ditemui di Lokuin, Banjarmasin karena lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Yang B, mencari intan. Intan merupakan komoditas ekonomi yang cukup berharga. Meskipun tidak setinggi berlian, namun cukup tinggi bila dibandingkan dengan komoditas lainnya. Misalnya hasil penangkapan ikan maupun hasil pertanian intan akan diasah lagi dengan teknologi tertentu akan menjadikan berlian yang harganya amat mahal. Yang keenam ada sistem religi. Masyarakat Banjar mayoritas memeluk agama Islam sekitar 89%. Disusul dengan Kristen, Protestan, dan Katolik sebanyak 1,2%, Buddha 0,42%, dan Hindu 0,11%. Pemeluk agama Islam secara massal diduga terjadi setelah raja, yaitu Pangeran Samudra yang mendapat bantuan dari kerajaan Demak ketika mengusir pamannya dari kerajaan Goho, yang kemudian dilantik menjadi Sultan Suryansah, pemeluk agama Islam, diikuti kerabat dan rakyatnya. Pemeluk agama Islam merupakan kebanggaan tersendiri setidak-tidaknya dahulu, sehingga di kalangan masyarakat Dayak dikatakan sebagai babarasih, yang artinya membersihkan diri. Di samping menjadi Dayak dikatakan sebagai di samping menjadi orang Banjar. Nomor 7 adalah kesenian. Kesenian ini tentunya ada yang pertama seni tari. Seni tari nomor 1 yang dikembangkan di lingkungan istana ditandai dengan nama baksa, yang berasal dari bahasa Jawa beksan yang menandakan kehalusan gerak. Tari ini sudah ada semenjak zaman Hindu, namun gerakan dan busananya telah disesuaikan dengan kondisi dewasa ini. Contohnya adalah tari bahasa kembang, tari bahasa panah, tari bahasa dadap,
tari baksa lilin, dan tari baksa tameng. Yang kedua, yang dikembangkan oleh rakyat antara lain tari radap rahayu, tari budang kepang, tari japin atau tari jepen, tari tiwi, dan tari gandum. Yang B, seni karawitan dan wayang merupakan pengaruh dari kebudayaan Jawa berupa gamelan Banjar, wayang kulit Banjar, wayang gung, dan wayang gong. Tantangan dari Banjar ada beberapa macam. Yang pertama ada anyaman, biasanya terbuat dari rotan, yaitu berupa tas dan kopiah. Yang kedua seni ukir. Seni ukir terdiri atas tata suruh dangkal dan tata bab buku yang utuh, yang diterapkan pada kayu dan kuningan. Yang diterapkan pada kayu biasanya berupa alat-alat rumah tangga dan bagian pada rumah dan masjid. Untuk ukiran kuningan biasanya diterapkan pada benda kuningan seperti cerana, perapian, cerek, sasanggan, meriam kecil, dan sebagainya. Yang seni lukis kaca. Seni lukis kaca ini berkembang pada tahun 50-an. Hasilnya berupa lukisan buruk, Adam dan Hawa dengan buah kolbi, kaligrafi masjid, dan yang semacam itu. Seni teater dan tutur. Yang pertama ada lamut. Lamut adalah nama tokoh, sesepuh, dan panutan, seperti halnya Semar dalam cerita wayang Jawa. Yang kedua ada madihin, berasal dari kata madah, sejenis puisi lama dalam bahasa Indonesia, atau dari kata mamadihi, yaitu dari bahasa Banjar. Yang ketiga ada mamanda. Mamanda ini seni teater tradisional dari suku Banjar. Yang keempat ada peribahasa Banjar, ada pantun, dan ini seni pencak silat kuntau Banjar. Sekarang makanan khas dari Banjar. Yang pertama ada soto Banjar, ada ikan patin, ada kue bingka, ada kue lam. Kue lam itu rasanya dan bentuknya mirip dengan lapis legit. Ada ketupat kandangan, ada mandai. Mandai ini kulit cempedak, bagian kulit berduri dibuang, dibersihkan, lalu dibumbui garam, kemudian diperam di tempat tertutup. Setelah pemeraman, maka kulit cempedak yang sudah menjadi lunak menjadi mandai, siap dimasak menjadi lauk, teman makan nasi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 1 tentang kebudayaan Banjar. Jangan lupa like, Gak apa-apa gak komen, yang penting subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu bisa menambah wawasan tentang kebudayaan Nusantara. Thanks for watching this video.